Sekarang kita akan mendiskusikan mengenai prinsip Pascal ya. Nah, prinsip Pascal ini ya biasanya menjelaskan hubungan antara eh, dua silinder ya yang dihubungkan dan di dalamnya yang terhubung ya, dan di dalamnya ada fluida, dan biasanya kedua silinder ini digunakan sebagai tuas hidrolik di mana bagian silinder yang satu itu memiliki diameter yang lebih kecil daripada silinder lainnya ya. Nah, untuk lebih jelasnya, prinsip Pascal itu biasanya digambarkan dengan ilustrasi seperti ini. Ya, jadi ini adalah sebuah uh, tuas hidrolik ya, yang mana ini merupakan dua buah silinder yang terhubung. Yang satu ukurannya lebih kecil daripada yang lainnya. Di sini yang di sebelah kiri lebih kecil daripada yang di sebelah kanan. Dan di dalamnya di sini terdapat fluida ya. Di sini adalah minyak. Nah, biasanya tuas hidrolik ini digunakan untuk mengangkat beban ya. Di sini digunakan uh, piston ya. Di sini kemudian piston ini didorong, kemudian nanti piston ini akan menekan fluida sehingga fluida ini dapat digunakan untuk mengangkat beban yang berat ya. Contohnya seperti pada waktu misalkan ban mobil ya. Ban mobil mengalami kebocoran di tengah jalan, kemudian kita menggantinya dengan ban serep. Nah, untuk mengganti ban serep kita perlu mengangkat mobil ya, dengan bantuan dongkrak hidrolik. Nah, dongkrak hidrolik itu merupakan salah satu contoh tuas hidrolik ini ya, yang menggunakan prinsip Pascal. Nah, untuk melihat lebih jauh seperti apa, mari kita uraikan ya. Jadi misalkan di sini ada sebuah piston ya yang didorong ya. Jadi ini merupakan gaya masukan. Kemudian gaya masukan ini diberikan pada piston, kemudian piston menekan fluida, maka piston ini akan bergerak sejauh D1 ya. Nah, kemudian karena minyak ini merupakan zat cair, di mana merupakan fluida yang tidak dapat dimampatkan, maka fluida ini akan bergerak ya, sehingga bagian sini akan terangkat sejauh D ya. Dan dengan kata lain, gaya yang masuk di sini ya, usaha yang masuk di sini itu sama dengan usaha yang keluar di sini ya. Jadi kita bisa tulis usaha yang masuk ya, W in sama dengan W out. Nah, di mana W in ini ya, usaha yang masuk ini merupakan besarnya gaya F dikali dengan perpindahan piston ini ya, D1. Maka bisa kita tulis Fi dikali D ya, D1. Nah, sementara W out-nya itu adalah ini ya, gaya keluar ya, gaya yang keluar dikali dengan D2. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Nah, kalau kita perhatikan ya, ini merupakan silinder ya, di mana silinder itu ini merupakan luas penampang dari silinder dikali dengan tinggi, maka itu adalah volume. Jadi volume zat cair yang bergerak. Bisa kita tulis di sini ya, volume 1 berarti luas alas ya, luas alas 1 dikali dengan D1. Maka kita bisa tulis bahwa D1 ya, ini D1, sorry. D1 sama dengan volume dibagi A1. Nah, dengan hal yang sama, V2 ya sama dengan A2 kali D2. Berarti D2 sama dengan V2 dibagi A2. Nah, kita substitusi D1 dan D2 ya. Berarti kita bisa tulis di sini Fi dikali V1 dibagi dengan A1. Sementara ini ya, F out dikali D2, D2 berarti V2 per A2. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada F, ada A. Jadi F per A itu adalah tekanan ya. Maka kita sebut ini PI ya. PI atau P1, kita sebut P1 dikali dengan V1. Nah, sama ini juga FO dibagi A2 ya, di sini A2, sehingga ini menjadi F per A, berarti tekanan ya, tekanan 2 dikali V2. Nah, kita lihat tadi
Karena ini incompressible, maka jumlah fluida yang bergerak ke sini itu sama dengan fluida yang naik ke sini, ya. Jadi dengan kata lain, V1 itu sama dengan V2, ya. Sehingga kita bisa tulis P1 itu sama dengan P2. Inilah yang disebut dengan prinsip Pascal, ya, yaitu tekanan pada tuas hidrolik, ya. Dengan membuat diameter di sini lebih kecil daripada yang lainnya di sini, maka kita bisa mengangkat kita bisa mengangkat beban, ya, yang ukurannya jauh lebih besar. Sehingga dengan usaha yang kecil di sini, ya, dengan gaya yang kecil kita bisa mengangkat beban yang lebih besar di sini, seperti itu. Nah, itu adalah prinsip Pascal. Ya, sekarang kita akan membahas mengenai prinsip Archimedes, ya. Nah, untuk membahas prinsip Archimedes ini, kita akan melihat ilustrasi ini, ya, di mana di sini ada sebuah katakanlah sebuah kolam, ya. Sebuah kolam di mana kolam itu terisi oleh air, ya, air. Dan di tengah-tengahnya di sini ada suatu benda, ya, berbentuk kubus yang berada di tengah-tengah kolam ini, ya. Seperti itu. Nah, kita tahu bersama, ya, apabila suatu benda berada dalam zat cair, ya, maka benda itu akan mengalami tekanan hidrostatis, ya. Tekanan hidrostatis, di mana tekanan hidrostatis itu, ya, apabila ada di sini, maka dia akan mengalami tekanan hidrostatis dari segala arah, ya. Dari segala arah yang besarnya sama, seperti itu. Kita ingat dulu konsepnya seperti itu, ya. Jadi apabila ada benda di bawah secair seperti ini, maka dia akan mengalami tekanan hidrostatis dari segala arah yang besarnya adalah sama. Nah, sekarang kita lihat lagi, ya. Kita lihat lagi benda hijau ini. Nah, kita lihat bersama benda ini, kotak ini, dia memiliki dua permukaan, ya. Yang pertama permukaan atas, ya. Permukaan atas ini kita gambarkan dulu. Permukaan atas ini memiliki terletak pada kedalaman, katakanlah di sini H, ya. Ini kedalaman H. Artinya benda ini berada pada kedalaman H, ya. Kemudian di bagian bawahnya, ya. Nah, sesuai dengan konsep tadi, ya, apabila benda ini ada berada di tenggelam, ya, di dalam zat cair, maka dia akan mengalami tekanan yang pertama dari bawah, dari atas, ya. Akibat hidrostatis, kita sebut ini PA, tekanan dari atas, dan dari bawah ini tekanan PB, ya, tekanan dari bawah. Nah, ini kita lihat dia berada pada kedalaman H, dan ini adalah panjang sisi kubus, ya. Kita anggap misalkan ini D, panjang sisi kubus. Nah, dengan menggunakan prinsip tekanan hidrostatis, ya, maka kita bisa menulis besarnya tekanan A ini pada bagian atas kubus. Kita bisa tulis PA sama dengan yang pertama raw fluid, ya, raw GH, raw fluid, dikali G dikali kedalaman ini H, ya, dikalikan H. Nah, kita dapat ini. Nah, kemudian bagian bawah, tekanan pada bagian bawah PB itu sama dengan raw fluid kali G kali kedalaman. Nah, berarti kita lihat B ini kedalamannya berapa? Yang pertama dari sini, ya, dari permukaan air ke bagian atas itu H ditambah panjang sisi kubus D. Berarti kedalamannya ialah H ditambah D. Berarti bisa tulis sini H tambah D. Nah, inilah tekanan bagian bawah, atau bisa kita jabarkan seperti ini. Raw fluid GH ditambah raw F GD. Nah, seperti itu. Nah, kembali kita lihat di sini, ya. Kita kembali perhatikan di Archimedes ini kita akan menghitung seberapa besar gaya angkat ini. Nah, untuk menghitung gaya angkat, kita perhatikan dulu. Apabila dia mengalami tekanan, ya, bagian atas dan bawah, maka bisa kita hitung besarnya
gaya yang dialami oleh bidang ini, kita tulis ialah Fn ya. Sekarang ini Fn ini adalah Fnet, ialah gaya bagian bawah dikurang oleh gaya atas FA. Nah, kita tulis apa itu FB? FB berarti PB dikalikan luas permukaan ya, luas permukaan kubus kurang PA dikali luas permukaan kubus. Nah, berarti kita bisa uraikan seperti ini. PB dikurang PA dikalikan A. Nah, luas permukaannya apa? D kuadrat ya. Nah, sekarang kita jabarkan. PB berarti PB apa? PB ya ini ya, rho F GH ditambah rho F GD ya, dikurang rho A. Rho F GH kali luas penampangnya D kuadrat. Oke. Nah, kita lihat di sini ya. Ini ada rho GH dan min rho GH, maka ini saling menyadakan. Nah, sehingga kita bisa tulis sisa rho F G D dikali D kuadrat. Maka ini rho F G kali D pangkat 3. Nah, kalau kita lihat ini kubus ya, kubus punya sisi D, D dan D ya. Maka kalau D pangkat 3 itu berarti apa? Nah, itu adalah volumenya. Maka bisa kita tulis Fn sama dengan rho F kali G kali volume ya. Jadi dengan kata lain ini volume seluruh benda yang tercelup ke dalam zat cair. Nah, Fn ini yang disebut dengan gaya apung, atau bisa kita ganti sekarang Fn menjadi Fa ya. Fa sama dengan rho F dikali V ya, dikali G, dimana rho kali Fv ini berarti adalah massa fluida dikali G. Nah, dengan kata lain ya, dari sini kita bisa lihat bahwa gaya apung atau gaya angkat ke atas itu adalah berat zat cair yang dipindahkan. Nah, berat zat cair yang dipindahkan. Inilah yang disebut dengan prinsip Archimedes ya, dimana apabila seluruh benda tercelup ke dalam air, maka sebanyak itulah volume air yang dipindahkan ya, seperti itu. Jadi sebesar itu juga beratnya ya. Jadi ketika volume benda yang tercelup ke dalam air itu menunjukkan seberapa banyak zat cair yang dipindahkan, seperti itu. Inilah yang disebut dengan gaya apung ya. Jadi gaya apung adalah berat zat cair yang dipindahkan. Jadi seberapa banyak volume benda yang tercelup, nah jadi sebesar itu juga volume air yang dipindahkan ya, seperti itu. Dan inilah yang disebut dengan prinsip Archimedes ya, di mana Fa gaya angkat ke atas atau gaya apung itu sama dengan rho fluida ya dikalikan G dikali dengan volume benda yang tercelup ya, seperti itu. Jadi inilah prinsip dari Archimedes.